sekitar 80-90% masalah itu sama. Duitnya nggak ada. Jadi kalau misalkan emang kayak gitu, solusinya cuma dua, income naik atau expense turun. Bukan cuma harus invest di mana, tapi invest in yourself juga. Invest in yourself itu lebih penting daripada invest di aset. This is probably controversial, tapi aku percaya ordal itu penting. Mengawali karir dengan gaji UMR bahkan mengalami 2 kali PHK, kini kesuksesan beliau telah terpampang nyata. Dengan pengetahuan dan keahliannya, beliau mampu membantu banyak orang dalam mencapai kebebasan finansial yang diinginkan. Kini telah hadir di Hidden Masters, Philip Mulyana. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Philip Mulyana. Hai Ko Philip. Hai, apa kabar? Apa baik, Ko Philip, apa kabar? Baik banget. Terima kasih banyak sudah mau datang ke program kita nih, Ko. Sama-sama, thanks for having me. Banget, udah berapa tahun nih sebenarnya aku tuh pengen mengundang Ko Philip kesini, akhirnya kesampaian juga. Ko Philip dikenal sebagai financial coach ya? Ya. Aduh, berat nih title-nya, Ko. Oke, Ko Philip, kita boleh kenalan dulu mungkin ke sahabat Wiraset, diperkenalkan sekali lagi. Ko Philip Mulyana ini siapa dan sekarang ngapain aja? Oke. Nyapa dulu kali ya, boleh ya? Dong. Hai sahabat Mirai Asset, nama aku Philip Mulyana, terus kita mulai dari awal kali ya? Banget, silakan kok. Aku tuh jebolan IT sebenarnya. Oh, bukan jebolan ajang-ajang bukan lah ya? Bukan, beda bukan, ya? Jebolan. IT, okay. Lulusan IT, terus akhirnya tersesat menjadi, akhirnya jadi broker, 2 tahun kerja sebagai programmer developer IT, terus udah gitu, akhirnya banting setir jadi broker retail di Sekuritas waktu itu. Terus udah gitu kerja sekitar 12 tahun di Sekuritas. Habis itu ya sampai sekarang jadi content creator. Content creator. Jadi terbagi 3 fase lah ya karirnya. Yes. Programmer, terus jadi broker retail, terus sekarang content creator. Ya. Ada financial advisor juga. Financial advisor sampai sekarang. Jadi di tengah-tengah. On and off lah. On and off. Yeah. Masih sambilan. Masih. Pokoknya seputar keuangan lah ya akhirnya terdamparnya gitu. Nah, dari awal IT, programmer, itu memang dari awal minatnya ke situ kah? Atau gimana nih kok? Oh, dari awal ke situ karena kayaknya yang dulu cari kerjanya gampang itu di IT. Udah simple gitu aja kok? Simple as that. Gitu, nggak ada ketertarikan, pengen passion kayak, gitu? Nggak ada passion atau apapun. Kayaknya dulu tuh yang kayak, kan dulu suka main game kan, terus udah gitu kayak, kayaknya IT lagi booming juga gitu. Iya udah deh akhirnya masuk IT aja. Kenyataannya? Ya udah gitu IT kuliah cuma kayak nggak rajin-rajin banget, bolong-bolong kuliahnya juga, terus ya udah akhirnya lulus juga kan. 3,5 tahun lah lumayan. Lumayan cepet dong. Ya ngebut soalnya kan. Gitu terus udah gitu habis lulus dari IT terus kerja 2 tahun dulu company-nya IT consulting sama IT developer. Terus udah gitu ya udah terjun deh ke finance. Kenapa akhirnya 2 tahun terus tiba-tiba ke finance kok? Kan jauh banget tuh. Emang kenal finance sebelumnya kok? Jadi dulu waktu zaman kuliah itu suka trading. Bukan suka, belajar trading pertama kali. Cuma waktu itu aset kelasnya itu adalah forex atau futures ya, aku lupa ya. Cuma biasalah kalau misalkan dikasih account yang virtual kan untung terus ya. Begitu kita chip in duit yang beneran, ya ludes 3 hari. Berapa tuh ludesnya kok? Berapa ratus $, kayaknya, which is lumayan lah. Lumayan untuk anak kuliahan ya? Iya kan, terus gitu ya udah gitu. Akhirnya masuk di IT, cuma kayak IT kan zaman dulu kan masih belum, ya mungkin skill gue juga nggak terlalu bagus juga kan. Ya kan kayak nggak ada duitnya gitu. Terus udah gitu kayak ada teman aku yang akhirnya pindah ke broker, kok kayaknya setelah 3 bulan hidupnya oke ya gitu ya. Jadi broker saham nih dulu kan. Sudah gitu kayak ada kalau misalnya ada lowongan gue mau dong gitu. Akhirnya nyoba gitu. Akhirnya nyoba di situ dapat kerjaan cabangnya tapi di Bogor gitu. Ya udah akhirnya banting setir ke Bogor, belajar dari awal otodidak semuanya. Ya udah akhirnya 6 bulan di Bogor, sisanya di Jakarta habis itu. Akhirnya sampai berapa tahun kok? As a broker retail dan udah gitu jadi BM itu sampai tahun 2020. Berarti dari 2008, 12 tahun ya? 12 tahun? Ya. Akhirnya dari 2 tahun IT
Kemudian udah 12 tahun zona nyaman ya, kalau bisa dibilang, Lumayan. di finance. Iya. Nah, akhirnya apa yang membuat Ko Philip bertahan di finance? Selain mungkin ya income-nya oke Iya. gitu ya. Iya. Di luar itu kok bisa stay sampai sekarang bahkan kok? Oke, dulu kan gini, dulu tuh sebagai broker retail. Jadi broker retail itu kan kita kan banyak interaksi sama klien kan. Jadi ngobrol sama klien, networking gitu, kenal orang-orang yang levelnya tuh jauh di atas dari kita. Betul. Gitu, aku banyak belajar dari mereka. Nah dari situ ya nikmatin aja. Terus udah gitu the money is good, right? Terus udah gitu ya udah, akhirnya menarik gitu dunia. Dan selama semakin aku immerse ke dalam dunia itu dan banyak lihat tuh dimensinya itu bukan cuma investment doang. Ternyata ada dimensi yang lain kayak money management-nya, or investment di aset kelas yang lain, or asuransi, kayak gitu-gitu. Jadi banyak. Kalau kita ngomongin soal income gitu ya kok, boleh dong belak-belakan? Boleh. Emang sejauh itu ya, waktu itu jadi programmer dan akhirnya pindah ke broker? Jauh dong. Jauhnya gimana Jauh. Dulu aku jadi programmer itu UMR Jakarta. Aduh, ketahuan dong kalau gitu umurnya berapa. UMR Jakarta jauh banget lagi dari sekarang. UMR Jakarta itu dulu itu kayak 2 juta, 3 juta kali. Oke. Gitu. Terus begitu jadi broker, at least waktu itu 10 plus lah ya. 10 plus? Iya, Jadi plus 5 kali commission lipat dan itu segala bulan macam. pertama kok? Nggak bulan pertama, setelah beberapa bulan lah, setelah pindah Jakarta terutama. Tapi kan 5 kali gaji. Yes. Gila banget itu. Iya makanya. Oke, makanya stay Makanya gitu kayak, ya. oh iya berarti ada potensinya ya gitu Iya, kan. iya. Gitu. 12 tahun kalau kita tahu kan sales biasanya kalau pas lagi panen banget nih Panen. kok. Pernah hit berapa sih waktu jadi sales retail? In average puluhan. Waktu itu mungkin yang pas lagi panen-panennya mungkin sekitar 50 ke atas lah ya. Per bulan? Iya. Itu zaman gitu. pandemi mungkin kok? No, Belum. kan pandemi kan baru. Kan saya kan. Sebelum itu udah hit. Iya. Berarti sebenarnya kalau waktu stay di pandemi mungkin lebih oke lagi ya, Iya Kak, ya? betul. Jadi Kenapa udah gua sampai. stay waktu itu ya? Oke, jadi tapi jadi content creator oke juga dong. Lumayan lah. Oke, jadi hit jauh banget mungkin dibandingkan income waktu jadi programmer ya kok ya. Iya. Tapi selain Oke. income yang oke, aku pernah dengar katanya Ko Philip juga pernah kena PHK. Iya, 2 kali. Ceritanya gimana kok? Jadi pertama kali itu aku PHK itu waktu di pertama kali kerja. Jadi pas IT itu kena PHK yang kayak salahnya itu kalau nggak salah ngirim data or something. Jadi ya udah gitu kena PHK. Toh waktu itu masih belum ada tanggungan apa-apa kan. Gitu ya udah kayak kayaknya kosong sekitar 1 bulanan kayaknya. Nah terus dari gitu ya udah akhirnya pindah ke perusahaan IT yang kedua gitu. Yang kedua itu pas zaman di sekuritas karena ada restructure. Waktu itu kita sebagai broker itu ditawarkan menjadi remiser gitu. Terus aku nggak ambil, ya udah ambil PHK kan. Habis itu baru pindah. Sampai akhirnya 12 tahun berkarir sampai dengan tahun berapa kok? 2020. Nah, itu kan pas pandemi sebenarnya orang kan lagi mulai hip-hipnya saham. Yes. Kenapa malah resign dari retail brokerage? Karena sebenarnya pengen resign itu dari 2019 akhir. Karena aku udah mulai bikin konten dan segala macam, udah ada traction-nya lah di situ, Yes, udah dapat duitnya lah. Dan the money was better. Berarti lebih dari 50. Betul gitu. Kan Oke. lumayan ya, kan dihitung-hitungannya kan ya udah aku mendingan fokus di sini aja ya kali ya gitu. Terus udah gitu pandemi hit. Nah, kalau pandemi kan berarti kan kita strategi bisnis sudah beda lagi di pada saat menjadi karyawannya kan. Nah, aku melihat, ya udah deh, gue full time aja content creator gitu. Akhirnya ya udah full time content creator. Nah, konten tuh mulai dari tahun berapa kok? Konten itu 2000 kayaknya ya, seingat aku tuh 2019 awal or 2018 akhir. Tapi aku kayak nggak mengerti sama sekali apa itu konten. Kayak ya udah cuma nulis doang, sharing apa yang aku belajar dulu. Ya udah sharing gitu. Tadinya bingung mau di mana ya, mau blog tapi kan susah ya. Zaman gitu itu ya. kayaknya udah nggak terlalu hip blog ya? Iya, terus udah gitu kayak ya udah deh coba deh IG deh. Awalnya tuh konten share di IG apa tuh? Story kah atau feed? Story, ngomongin soal investment, of course kan karena emang background di situ dulu, money management dan segala macam kayak gitu-gitu. Dan personal finance karena kan emang sebagai financial advisor kan masih ngerti lah kayak gitu-gitu. Awalnya ide konten tuh karena apa kok? Ide konten itu pengennya dari 2018 untuk gedein client base. Oh, jadi sebenarnya buat personal branding lah ya? Betul, personal branding untuk paling nggak pada saat itu karena megang cabang, oh ya udah supaya client base-nya gede nih, nggak mikir soal bisa kerja sama brand lain dan segala macem, cuma sharing aja basically gitu. Perbedaannya itu adalah we can make an impact sebenarnya.
Jadi kayak kita kan basically kan edukasi. Dunia finance itu kan luas ya. Dan begitu kadang-kadang tuh bahasa korporat tuh nggak bisa nyampe ke mereka. Nah ini yang aku belajar dari waktu zaman menjadi broker, itu kan kita kan punya research analysis kan. Research analyst kan. Research analyst itu kan untuk klien retail itu mereka nggak ngerti. Jadi mereka udah dikasih kayak berlembar-lembar, mereka nggak akan baca tuh. Ada patternnya dulu kayak gitu, terus kayak gitu. Jadi kita harus menerjemahkan itu ke bahasa manusia. Betul. Basically, iya kan? Iya. Ya kan? Basically bikin konten gitu. Kita tahu kalau misalkan dunia finance itu mungkin sama dunia IT berbeda. Persamaannya mungkin kita pakai bahasa alien. IT itu kan sama, kalau misalnya kita ngomong sama orang IT, teknis juga. Kita ngomong sama orang finance, teknis juga gitu. Tapi orang-orang yang non-finance, ini mereka butuh penerjemah sebenarnya. Nah, di situ baru belajar tuh, oh content creator tuh kayak gini. Sebenarnya kita coba jadi translator doang dari bahasa teknis ke non-teknis gitu. Nah, di situ mulai banyak orang yang merasakan kayak impact-nya, thank you ya kok, karena gue bisa belajar kayak gini nih. Kayak gitu. So, one of the point yang kayak, kenapa sih jadi content creator sampai sekarang? Karena ya emang ternyata banyak yang kena impact-nya gitu. Selama menjadi financial content creator ya, atau coach nih, Ko Philip, masalah apa sih sebenarnya paling banyak ditemui di klien-klien? Mungkin ya sekitar 80-90% masalah itu sama. Duitnya nggak ada. Tapi? Mau di-manage duitnya. Jadi apa yang mau di-manage? Iya kan, apa yang mau di-manage? Apa yang mau di-manage sih ekspektasi, balik lagi. Iya dong, iya kan? Jadi emang harus antara menurunkan lifestyle-nya, or itu berarti manage ekspektasi, or emang harus dinaikin income-nya, which is nggak semudah itu. Sebenarnya menarik ya, jadi kita bisa ngeliat adanya gap skala prioritas orang-orang. Mereka mau manage sesuatu yang sebenarnya mereka nggak punya. Betul. Nah, solusinya gimana nih, Ko? Jadi kalau misalkan emang kayak gitu, solusinya cuma dua, income naik atau expense turun. Kalau misalkan expense turun, kalau living cost-nya masih tinggi, diturunin is okay. Tapi kan kita ada minimum living cost, ya kan? Yang kita nggak mungkin turunin. Hidup normal lah ya. Hidup normal lah gitu. Dan hidup normal pun nggak bisa selamanya hidup normal. Kadang-kadang siklus kita juga berubah. Begitu single, oke lah, masih bisa. Begitu punya pasangan, gak usah punya pasangan sampai nikah. Punya pacar deh. Coba gue nanya nih yang cowok nih, pasti ini akan nambah. Nggak mungkin sama gitu. Udah gitu nikah. Udah nikah punya anak, nggak mungkin sama gitu. So, basically, kalau kita ngomong living cost of living gitu, mau ditekan, iya tetap ada bare minimumnya gitu. So, basically adalah next-nya gimana caranya naikin income. Naikin income, it's not that easy juga gitu. Harus ada skill yang dinaikin, harus kita networknya juga harus bagus, kayak gitu. Gimana cara jual service kita, gitu. Banyak yang nyangkutnya di situ, karena mindsetnya itu adalah gimana caranya gue bisa manage duit segini, sementara expense-nya nggak bisa ditekan lagi ke bawah, gitu. Oke, jadi mungkin ini menarik juga kalau kita bahas soal piramida keuangan ya, Ko ya. Mungkin kita perlu remind lagi nih ke sahabat Peraset, apa-apa aja sih yang sebenarnya perlu kita penuhin? Oke, simple lagi nih. Kalau bisa piramida, aku biasa bagi cuma 3 doang. Yang paling bawah itu fondasinya cash flow doang. Yang di level 2-nya itu adalah risk management. Yang terakhir, yang paling atas itu adalah investment. Cash flow itu adalah gimana caranya supaya paling nggak cash flow kita, pemasukan kita lebih gede daripada pengeluaran. Simple. Itu common knowledge. Bukan common practice tapi-nya. Which is, kita tahu lah. Tapi nggak banyak dilakuin. Contoh tadi aja, udah mau beli kosmetik. Di spill nih, Ko. Iya kan? Gitu kan? Itu kan kayak gitu kan, kayak kalau kita ngomongin soal finance, teorinya mungkin sekitar 20% lah. 80%-nya adalah ya emosi, kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, cash flow meskipun itu yang fondasi, tapi yang paling sering dilupain. Karena orang itu sering ngelihat, oh ya udah, supaya gue bisa kaya, gue harus invest. Jadi langsung naik ke atas. Gitu. Sementara dari cash flow-nya masih berantakan. Dan kita nggak tahu siklus hidup kita kan akan berubah kapan nih. Gitu. Nah, setelah cash flow-nya udah oke, baru yang next-nya adalah gimana caranya supaya cash flow yang sudah plus ini akhirnya bisa bertahan. Kalau misalkan ada resiko kehidupan, dana darurat, asuransi di situ masuk. Or kalau misalnya kita mau masuk investment, berarti di situ masuk juga diversifikasi portfolio. Masuk situ juga gitu. Baru setelah itunya oke, baru yang paling atas adalah investment. Orang tuh sering lihatnya adalah gimana caranya supaya cash flow-nya oke, langsung lari ke investment. Oke, jadi memang gap di tengah-tengah itu yang orang mungkin harus lebih aware lagi ya, Ko ya? Even di bawahnya juga masih lebih aware lagi.
cash flow-nya. Cash flow-nya ya, Iya. pengeluaran dan Betul. emosi. Dan Berarti emosi. manage itu dulu ya, Iya. manage emosi baru manage keuangan. Iya, betul. Gitu. Disinggung nih. Oke, nah ini menarik juga. Aku ngelihat Ko Philip itu banyak sekali konten mengenai asuransi. Ya. Nah ini kayaknya salah satu pilar keuangan yang perlu nih ya, sahabat Merasa Tahu. Itu asuransi itu jadi PR yang lumayan gede kalau di Indonesia. Kenapa disebut gede kok? Karena asuransi kalau misalnya kita lihat banyak orang yang miskonsepsi asuransi itu adalah investasi, which is tidak. Meskipun itu adalah unit link sekalipun yang ada investasi di dalam gitu. Tapi investment sama insurance itu adalah dua instrumen aset kelas yang berbeda. Bahkan nggak bisa disebut aset kelas bahkan ya. Jadi beda lah gitu. Yang satu untuk mobil, untuk nyampe dari poin A ke poin B, yang satu adalah untuk melindungi, which is asuransi gitu. Nah, orang tuh banyak banget yang miskonsepsinya di situ. Terus udah gitu banyak juga yang kayak beli asuransi itu harapannya bisa ekspektasinya dapat A, tapi ternyata dapatnya B gitu. Banyak lah asuransi itu PR-nya kalau di Indonesia. Oke, kalau kita ngomong soal proteksi bukan investasi. Nah, kapan seseorang itu perlu punya asuransi kok? Basically kalau misalnya sudah ada aset yang bisa dilindungin. Biasa aset yang paling pertama kali ini dilindungin adalah kemampuan kita untuk bekerja. Ya kan, menghasilkan income. Itu adalah basicnya. Tapi kalau misalkan contoh udah ada BPJS and you're good enough with BPJS dan tidak punya tanggungan, ya udah nggak perlu pakai asuransi pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita ternyata punya tanggungan, BPJS itu kan hanya menanggung kalau misalkan kita masuk rumah sakit, ya kan. Sementara mungkin orang tua atau mungkin anak kita bergantung sama income kita gitu. Nah di situ udah mulai harus consider. Jadi jiwa kah, kritis kah, apapun itu gitu. Jadi BPJS itu adalah substitusi dari si asuransi kesehatan doang sebenarnya. Baik, oke. Nah, Ko Philip, selain ngomongin aset-aset atau instrumen investasi, kita mau ngomongin soal strategi investasinya Ko Philip sendiri. Oke. Awalnya kan retail brokerage nih, Ko. Yes. Sampai sekarang masih investasi. Masih. Nah, kalau Ko Philip sendiri nih, tipe investor atau trader yang seperti apa? Karena aku dulu kan banyaknya aku dulu ordal kan. Betul. Orang dalam, ya kan. Banyak info dong, Ko. Iya betul. Nah gini, kalau misalnya orang banyak info, itu kan berarti pasti pasif agresif. As in gini, semuanya dana dipooling di pasif dulu, diparkir dulu. Nah begitu ada yang kira-kira yang oke, baru gas semuanya. Gas semua orang sebagian besar ke sana gitu. Jadi selalu mainnya kayak gitu. Jadi parkir dulu, and then kalau misalkan oke ini menarik deh, discuss sama teman, oh ya kayaknya ini menarik deh, oke dan segala macam. Oh ya udah baru gas gitu. Tapi setelah udah perform, and then balik lagi, parkir lagi, gitu. Nah, sekarang kan, of course, begitu punya bisnis dan segala macam, tidak bisa se-fleksibel itu. Jadi banyak dana itu yang diputerin akhirnya di bisnis. Tapi dana sebagian itu masih ada yang di investment. Investmentnya macam-macam. Nah, ini bisa pasif agresif dan agresif sekali. Yang tadi aku cerita, kayak bisa ada di reksadana pasar uang atau di saham yang defensif misalkan, or di kripto sekalian. Jadi bertolak belakang banget nih, Ko ya? Bertolak belakang sekali sekarang. Kenapa era di dua instrumen yang sangat-sangat bertolak belakang? Karena aku membutuhkan sesuatu yang lebih agresif dari yang biasanya. Karena kan, even kayak misalkan kayak kripto pun aku yang sesuatu yang kayak cuma Bitcoin doang atau Ethereum doang gitu, nggak yang micin segala macam. Jadi emang biasanya juga nggak sampai mantengin untuk trading. Karena kan waktunya juga kan sekarang kalau misalnya udah punya bisnis ya beda lagi gitu kan. Gitu. Jadi biasanya udah parkir, kalau misalkan kayak kemarin contoh lagi diskon kayak berapa tuh? 10% lebih, ya udah baru masukin. Oke, nah tipe Ko Philip sendiri ini tipe yang juga memperhatikan makroekonomi kah atau sentimen news kah yang beredar? Nggak, sangat-sangat sedikit sekali sih. Dikit banget ya? Dikit banget. Bisa disebut technical? Kalau dulu aku technical sekali. Jadi emang waktu zaman broker, aku itu lebih technical analis. Jadi tarik garis lah segala macam. Karena kan lebih simple gitu. Kalau misalkan makro, bottom up, Top down. Kalau top down itu kan takes a lot of time untuk research, ya kan, untuk ngecek dan segala macam bener apa enggak, buka buku segala macam nggak bisa dulu. Jadi biasanya ya udah technical aja, gitu. Sampai sekarang pun ya paling cuma narik garis bentar. Oh ya udah oke, supportnya di sini, jatuhnya kurang lebih sini, ya udah sikat masuk. Dali langsung lihat Ko ya. Iya. Jadi kalau kayak kemarin ngeliat market yang tiba-tiba drop 4%, nggak takut ya Ko? Nggak. Justru karena duitnya saatnya ada parkir, Oke. gitu. Nah selama 12 tahun lebih mungkin berkarir di dunia keuangan gitu ya Ko.
Pernah nggak sih melakukan kesalahan yang mungkin bagi Ko Philip even fatal? Pernah apa enggak? Pernah atau enggak? Sering gitu, sering lah. Gue tuh nyampe sini bukan karena gue jago, tapi gue bego dulu. Apalagi kan zaman kayak di broker gitu kan kayak tiap hari kan liatin kan padahal running trade kan. Ya? Padahal ordal kan. Justru karena saking ordal ya, liatin running trade terus kayak pengen kali ya beli ini ya, gitu kan. FOMO ya? FOMO banget dulu kan liatinnya cuma gitu doang gitu. Wah sering itu sih, sering. Contoh misalkan beli warrant. Mainnya kagak main-main, belinya warrant terus gitu kayak cuma 3 hari gitu, ya minus 80%. Aduh, banyak lagi masuknya kok. Lumayan, kayaknya begitu belasan puluhan lah. Lumayan, 80% lumayan kok ya? Lumayan banget lah itu. Ya, komisinya habis dong. Habis lah itu, jadi dapat nyetor lagi ke situ. Ulang ya, parkirin dulu nih iya, dari kayak gitu. awal. Jadi ya emang dari dulu emang banyak melakukan kesalahan pasti. Cuma emang ya udah akhirnya belajar kayak kayaknya nggak bisa ada terekspos sama kesalahan sampai segini begonya. Yang kemarin loss-nya 80%. Next-nya kalau misalkan mau main-main lagi, loss-nya cuma 50%. Tapi kalau misalkan kita emang mau coba untuk invest, kita harus berani untuk paling nggak, kita tahu gitu, lu juga pasti ntar akan rugi. Cuma kalau misalkan lu ruginya jangan sebego gue ya. Ruginya kayak, ya udah lu batasin nih, mau berapa. Contoh misalkan, minusnya 10% yang bisa ditoleransi. Gitu. Kalau misalkan udah lewat dari 10%, ya udah cut loss. Gitu, karena kalau misalkan nama investment, berarti kan kita bermain dengan resiko, gitu. Nggak mungkin bisa kita invest tanpa ada resiko sama sekali, gitu. Ya udah, buffernya di berapa nih? Mau 5%, mau 10%, berani cut loss, gitu. Jangan ditahan terus. Oke, itu kan tadi yang fatal ya, 80% gitu. Yeah. Tapi kalau yang tercuan nih, pasti pada pernah pengen tahu nih. Wah, kalau tercuan itu kali-kali lipat sih biasanya sih. Ada 5-6 kali mah ada. Gitu. 600% kok? Ya, kurang lebih. Keren. Nah, itu di saham atau di mana nih kok? Waktu itu di saham banyak kan. Di kripto, di kripto ada. Karena kan terakhir kan BTC lumayan rally kan. Yes. Ini sudah 2-3 kali lah ada. Itu sampai akhirnya dari loss 80% sampai akhirnya bisa gitu bagger 6 kali lipat. Itu berapa jatuh bangun gitu yang dibutuhkan Ko Philip Mulyana? lumayan parah. Lumayan juga. Jadi kan antara range-nya kan lumayan panjang kan, beberapa belas tahun kan gitu. Iya, ya udahlah gitu. Tapi emang mentalnya emang harus dibangun kan. Kalau misalkan kita harus invest kan harus kuat mental. Jam terbang itu nggak akan bohong. Jadi dari 80% sampai 6 kali bagger, poin-poin penting apa sih yang Ko Philip bilang itu harus dimiliki seorang investor atau trader? Oke, 1, jam terbang itu nggak akan bohong, benar. Jadi maksudnya jam terbang tuh kayak kita sebagai investor itu nggak bisa invest pada saat FOMO doang. Jadi kalau misalnya marketnya naik nih, ya udah, lu cuan nih, nggak apa-apa. Tapi pada saat market turun, lu harus tahu gimana caranya untuk melindungi paling nggak aset lu. Gitu. Aset kamu harus dilindungin, or grow sedikit lah. Kalau misalnya parkir di reksadana pasar uang kan, ya grow sedikit kan. Nah, jangan cuma yang FOMO cuma bisa naik doang, pada saat turun, kelimpungan semuanya. Terus udah gitu biasa kan cabut malahan dari market kan. Itu yang biasa dilakukan. So kalau misalkan emang mau jadi investor, mau trader kayak mau apapun itu, emang harus tahu kalau misalkan jangka panjang itu kita pasti akan loss. Tapi how to manage your loss itu penting. Yang tadi aku bilang, mau 10% kah maksimum, 20% kah? Kalau misalkan memang sudah loss di situ dan udah kayak ya udah ini titik cut loss-nya di sini, ya udah cut aja. Nggak masalah. Harus belajar berpikir seperti robot juga. Jadi nggak usah pakai emosi, jangan kayak, gila ya gue udah 3 kali nih. Ini adalah cerita beneran. Dulu kayak klien aku tuh ada cuan berkali-kali, mungkin 2 atau 3 kali di satu saham. Keempat kali dia loss-nya parah. Jadi 1, 2, 3 dia bilang, gue kayaknya jodoh nih sama saham ini. Akhirnya masuklah keempat kali. Di keempat kali itu minus atau nyangkut ya akhirnya. Sekitar kayaknya 60-70%-an. Gitu. Langsung drop banget ya? Yes, karena dia merasa, gue jodoh, karena gue cuan terus nih. Sebenarnya kan nggak ada kayak begitu. Ya kan, ya basically antara lu untung atau rugi aja. Kalau misalkan lu rugi, ya udah lu harus cut dong. Ada nggak sih tujuan-tujuan financial yang Ko Philip ingin capai ke depannya? Ada sih. Mungkin lebih ke anak kali ya. Kayak pengen sekolahin anak. Pokoknya pengen beres urusan soal persekolahan itulah. Jadi pengen jadiin si anak ini menjadi satu orang dewasa yang bisa berdiri sendiri. At least seperti itu untuk sekarang gitu. Ya gitu sih paling. Tapi kan itu kan nggak cuma sekolah doang ya.
Ya kan, kayak kehidupannya, lifestyle dan segala macamnya kan kita harus bentuk juga dari sekarang. Jadi nggak melulu tentang keuangan ya kok? Nggak melulu soal keuangan, tapi semuanya butuh duit. Nggak bohong ya? Iya kan? Oke. Pasti gitu. Ada angka spesifik in mind nggak yang Ko Philip ingin capai mungkin untuk keluarga atau diri sendiri secara finansial? Terus terang nggak ada, karena angka itu jadi apa ya? Jadi dinamis. Tergantung kayak misalkan contoh gini ya. Aku melihat sebelum pandemi sama setelah pandemi itu beda. Jadi kalau sebelum pandemi kita kan harus interaksi dengan offline dan segala macam tatap muka. Kedepannya apakah harus seperti itu? Nggak tahu juga. Jadi ada perubahan untuk kayak contoh kuliah nih. Kuliahnya sekarang harus ke luar negeri atau bisa virtual? Tergantung gitu ya? Ya, tergantung. Atau sekarang ada option mungkin homeschooling. Beda lagi. Jadi angka itu berubah tergantung dari potensi si anaknya dan aku mau pensiunnya kayak gimana dan di umur berapa gitu. Selama aku enjoy pekerjaan ini, basically kan ya gue nggak usah pensiun cepet-cepet tuh nggak apa-apa kan. Kayak gitu. Intinya it's a long life ride gitu ya kok ya. Ya udah jalanin aja. Mungkin satu deh yang menarik aku ingin tanya mengenai angka FIRE atau angka financial freedom. Menurut Ko Philip itu ada atau sebenarnya gimana sih? Itu ada. Cuma kan kalau FIRE buat aku kan telat jadinya kan. Karena FIRE, RI-nya kan retire early. Aku nggak mungkin bisa retire early. Di usia segini kayak mungkin nggak ya gitu ya. Kan nggak mungkin. FIRE itu kan harus dimulai justru daripada saat kita masih usia mungkin 30 awal mungkin. Gitu. Karena kan untuk siapin itu kan butuh habit yang bagus dan punya pasangan yang sejalan FIRE juga gitu. Tapi kalau misalkan pasangannya yang nggak usah pasangan deh kayak gue nih, gue kan nggak orangnya bukan yang frugal banget ya, kayak masih suka nice stuff gitu kan, kayak nggak bisa gitu. So ada nggak buat aku? Nggak ada buat aku sih untuk FIRE ya gitu. Tapi tergantung dari semua orang. Kalau misalkan emang bisa frugal, bisa menahan lifestyle dengan serendah mungkin ada gitu. Tapi buat aku retire at least satu nggak bisa juga. Oke, Ko Philip mungkin boleh bagi tips kepada sahabat Miraset mengenai keuangan yang mungkin gitu benar-benar harus dipahami oleh semuanya. Oke, mungkin satu sih. Kalau misalkan kita investment atau apapun itu, make sure kalau misalkan kita benar-benar ngerti kita investnya di mana gitu. Aku tadi ngomong Bitcoin, ya kan? Aku ngomong tadi kripto dan segala macam. Itu karena aku willing untuk put some risk into my investment portfolio. Gitu, karena aku udah tahu bentukannya kayak gimana, saham aku udah tahu kayak gimana, dan yang lebih cocok buat aku kayak gimana. Bukan berarti semuanya harus one size fits all. Gitu. Nah, kita harus itu yang paling mudah. Kita paling nggak kita tahu mau invest kemana, itu satu. Yang kedua, please gedein earning power, karena ini yang lupa kadang-kadang. Kadang-kadang kita kayak oke, supaya gue bisa punya, contohnya misalkan gaji misalkan 5 juta. Supaya gue bisa punya gaji misalkan 7 juta, berarti gue harus ngapain nih? Gitu. Bukan cuma harus invest di mana, tapi invest in yourself juga. Invest in yourself itu maksudnya tuh kayak networking, baju, segala macam, ya kan? Terus otak juga harus diisi buku lah, workshop lah, dan segala macam. Tapi harus ada follow through-nya. Ikut workshop, beli buku, kalau misalkan nggak ada follow through juga percuma, sama aja gitu. Aku percaya ordal itu penting. Ya, this is probably controversial, tapi aku percaya ordal itu penting. Ordal itu maksudnya dapatnya dari network, ya kan? Tanpa network itu kita harus memulai semuanya dari awal, gitu. Jadi emang menurut aku invest in yourself itu lebih penting daripada invest di aset. Jadi banyak dan intinya nggak cuma soal keuangan ya, Ko ya? I see. Nah, Ko Philip, kita punya satu pertanyaan terakhir sebelum sesi games ya. Oke. Nah, definisi sukses untuk seorang Ko Philip Mulyana? Masih memberikan impact ke orang lain. Even as simple as ke anak sendiri or ke teman dekat. Gitu. Itu adalah definisi sukses. Gitu. Nice one. Thank you, Ko Philip. Kita ke sesi games ya, Ko ya? Oke, kita langsung mulai. Gamesnya adalah this or that. Jadi pilih salah satu ya. Go with the flow atau stick to the plan? Go with the flow. Go with the flow. Oke. Public speaking atau one on one? One on one. Asuransi jiwa atau kesehatan, Ko? Jiwa. Jiwa. Investasi jangka panjang atau trading jangka pendek? Untuk sekarang bisa menengah nggak sih? Nggak boleh ya? Ayo. Untuk sekarang kayak jangka pendek dulu. Oke, that's it. Thank you, Ko Philip. Udah berbagi di Investors. Thank you.
Sahabat Wirasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ko Philip Mulyana di Hidden Masters. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa di like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dah! Bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.